Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa yaqulu aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'd. Saudariku, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah, wali santri TPQ Al-Qamar 5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya suara saya jelas, bisa didengar Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, zat satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Tidak ada zat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak ataupun boleh untuk disembah. Berarti tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, zat yang maha merencanakan. Sampai-sampai setiap daripada dedaunan yang jatuh daripada ranting-ranting pohon itu telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya atas perencanaannya. Dialah Allah satu-satunya zat yang kita selalu berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua, salawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Di antara manusia terbaik yang hidup di muka bumi ini adalah para nabi. Dan di antara para nabi yang terbaik di antara mereka adalah para rasul. Dan di antara para rasul yang terbaik di antara mereka adalah rasul ulul azmi, yang sering kita kenal sebagai Rasul Nimim, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka 5 tersebut, yang terbaik adalah yang terakhir, yaitu penutupnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia terbaik sampai nanti akhir hayat, sampai hari kiamat, tidak akan ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak dan pantas, Waalaikumsalam, hari ini apabila kita mencoba mengkaji, mencari bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, maka sesungguhnya kita sedang belajar bagaimana menjadi manusia terbaik. Maka seandainya hanya kita bisa dapat 70%-nya saja, itu sudah sangat bagus.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kali yang pertama di TPQ Al-Qamar 5, alhamdulillah, dalam kajian wali santri. Kita patut bersyukur ibu-ibu karena diberikan kesempatan di antara miliaran manusia yang ada di bumi ini, kita diberikan kesempatan untuk memeluk agama Islam. Karena hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam doang, cuma agama Islam yang Allah terima. Selain agama Islam tidak Allah terima. Faman yabtaghi ghairal islami dina, siapapun di antara kalian, di antara Anda yang mencari agama atau memeluk agama selain agama Islam, maka agamanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka yang mengambil agama selain agama Islam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka menjadi orang paling rugi di dunia dan akhirat. Itu ibu. Kita bersyukur di antara miliaran orang Islam, kita menjadi bagian orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Mungkin hari ini wali santri TPQ Al-Qamar itu, Al-Qamar 5 khususnya, lebih dari yang hadir. Lebih dari yang hadir, saya yakin ada sebagian yang tidak hadir. Maka Allah sudah memudahkan jalan ibu-ibu hari ini untuk menghadiri majelis ini. Ini adalah sebuah petunjuk kenikmatan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu tidak akan datang begitu saja. Hidayah harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Dengan belajar dengan para ustadz, mengaji lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram. Itu boleh belajar agama, membaca kitab-kitab atau majalah-majalah Islam. Maka itu penting. Hidayah harus dijemput. Karena hidayah apabila tidak dijemput, maka dia tidak akan pernah datang. Walaupun hari ini kita berada di tengah-tengah jutaan umat Islam, apabila kita di rumah saja tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau melihat YouTube pengajian, tidak mau melihat pengajian-pengajian yang ada di video yang telah tersebar, maka tidak akan pernah masuk hidayah ke dalam hati kita. Bagaimana kita meningkatkan iman kita? Yaitu dengan belajar, dengan beramal soleh. Karena iman itu akan naik apabila kita beramal soleh dan akan turun apabila kita melakukan kemaksiatan. Maka bagaimana kita mengerti bahwa itu maksiat? Kita harus belajar. Banyak orang ketika misal dia melakukan yang sekarang lagi rame, pinjol ya, pinjam online, pinjamnya 1 juta, bayarnya 200 juta, banyak ibu, ada. Apakah itu boleh? Kalau kita nggak tahu hukumnya, maka kita nggak ngerti, kita dirugikan. Ya. Tidak hanya rugi di dunia, akan tetapi kita rugi di akhirat. Maka penting untuk belajar. Makanya semangat untuk belajar ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke materi kita seperti apa yang saya sudah share di grup TPQ Al-Qamar 5. Materi hari ini adalah judulnya apa ibu? Menjadi orang tua yang dirindukan surga. Bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan oleh surga? Bagaimana caranya? Jadi seperti ini ibu. Ada hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa beliau? Ibunda Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Beliau adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq
Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terpercaya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, number one, nomor satu, yang paling dipercaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, seandainya saya boleh menjadikan kekasih atau pasangan, maka pengen Abu Bakar As-Siddiq untuk dijadikan pasangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau Ibunda Aisyah? Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan. Datang kepada saya, ke Ibunda Aisyah, perempuan, dan dia membawa 2 anak perempuan. Lalu apa katanya? Fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Dia minta makanan ke Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun kecuali tamar, kurma 1 biji. Gak ada makanan apa-apa kecuali kurma 1 biji. Kemudian diberikanlah, fa'ataituha iyyaha fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian dikasihkan ke perempuan tadi, dan perempuan tadi membaginya ke 2 anak yang digendongnya. Kedua anak yang digendongnya. Walam taqul minha syai'an. Dan perempuan itu, ibunya, tidak makan apapun, yang penting anaknya makan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mani batuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Perempuan tadi yang telah rela lapar demi anaknya yang perempuan 2 tadi, Rasulullah bilang kedua anaknya tadi akan menjadi benteng, akan menjadi tamengnya nanti ketika di hari kiamat dari api neraka. Di riwayat yang lain dikatakan ada ibu-ibu membawa 2 orang anak perempuan datang kepada Ibunda Aisyah, dan di rumah Ibunda Aisyah tidak ada kurma kecuali 3 butir saja, dan diberikanlah sama ibu tadi kepada anaknya yang 2 tersebut satu-satu. Dan ibunya ketika hendak makan kurma yang, kan ada 3 kurmanya, 1 dikasihkan ke anak yang 1 yang dikasihkan ke anak yang kedua, 1-nya mau dimakan ke ibunya. Tapi pas baru mau dimakan, anaknya minta lagi. Kemudian dibagilah jadi 2, ibunya nggak jadi makan. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ibu-ibu tadi untuk masuk surga. Betapa mudahnya ketika kita pengen masuk surga. Maka ini penting ibu-ibu punya anak. Ketika ibu-ibu rela lapar demi anak kenyang, ibu-ibu rela begadang demi anak bisa tidur dengan nyenyak, ibu rela untuk sakit, yang penting anak sehat walafiat. Maka Allah janjikan apa janjinya? Wajib masuk surga. Wajib. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan menyayangi anak perempuan ini dan berbuat baik kepada anak perempuan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang pertama, karena anak perempuan dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, anak perempuan itu paling dibenci kelahirannya. Apabila ada kabar kelahiran anak perempuan, wah itu udah pasti, kalau nggak dikubur hidup-hidup langsung dibunuh. Dulu di zaman jahiliyah, saking bencinya ketika mendengarkan kabar bahwa ada anak perempuan lahir, wajah mereka langsung menghitam dan marah. Saking bencinya dengan anak perempuan.
Maka tadi keutamaannya. Dan yang kedua, anak perempuan lebih banyak membutuhkan nafkah, keperluan ketimbang anak laki-laki. Seandainya anak perempuan dibandingkan dengan anak-anak laki-laki, mungkin anak laki-laki hanya butuh baju dan celana cukup. Tapi anak perempuan beda. Dia butuh sabun yang khusus, butuh kerudung, butuh skincare dan lain sebagainya. Maka memang kebutuhan anak perempuan ini lebih banyak daripada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk kita merawat dan menyayangi anak perempuan adalah karena anak perempuan lebih susah untuk dididik ketimbang anak laki-laki. Benar nggak sih Bu? Kebalik. Ya. Ini di dalam kitab seperti itu. Katanya kayak gitu. Kalau anak perempuan lebih susah. Karena mungkin gini Bu, kalau anak perempuan susahnya apa? Dia tidak bisa bepergian jauh sendirian. Beda dengan anak laki-laki, mau pergi malam, mau pergi kemanapun sendirian itu aman. Beda dengan anak perempuan. Nah itu di situ. Ya. Dan apabila kita mau mendidik anak perempuan ini dengan benar, memberikan pelajaran, pemahaman yang baik, ilmu yang banyak, maka dia akan mewarisi nanti kepada anak-anaknya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi orang tua idaman, dia harus tahu bagaimana cara menyayangi anaknya. Tanda sayang kepada anak adalah dengan menciumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Nabi saat itu mencium Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan. Dan di sampingnya ada Aqra bin Habis, dia sedang duduk. Kemudian Aqra ini berkata kepada Rasulullah, innali asrah min al-walad maqabaltu minhum ahad. Ya Rasul, sesungguhnya saya punya 10 anak, tapi saya tidak pernah menciumnya barang sekalipun. Kemudian apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Kalau kamu tidak mau menyayangi anak kamu, maka kamu tidak akan disayangi oleh anak kamu. Maka hari ini Ibu, banyak anak-anak yang karena tidak dibiasakan untuk memeluk ibunya, mencium ibunya, maka baru gede sedikit sudah malu, sudah risih. Sebetulnya itu baik, mengungkapkan rasa sayang, mengungkapkan rasa cinta kepada anak, supaya anak ada chemistry dengan orang tua. Maka selagi anak-anak ibu masih kecil, biasakan sebelum berangkat sekolah cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri, biasakan berpelukan, biasakan seperti itu, jangan sampai malu. Karena nanti kalau anak-anak sudah merasakan jauh daripada orang tua, maka tidak ada ikatan batin yang kuat. Karena hanya untuk menyentuh ibunya dia malu. Malu Ibu. Karena memang tidak dibiasakan. Teladan yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak mau mengganggu Hasan bin Ali ketika sedang bermain. Kejadiannya seperti ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam sholat, beliau sedang imam.
kemudian beliau sujud, dan Hasan bin Ali ini duduk di atas apa namanya ini, punggung, ya, seperti main kuda-kudaan. Maka saat itu Rasulullah sujudnya lama, diperpanjang. Maka para sahabat berpikir, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terjadi sesuatu, sakit atau kenapa sujudnya lama banget, atau mungkin Rasulullah sedang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat berpikiran seperti itu. Kemudian ditanyakanlah ketika selesai sholat. Lalu apa dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika lam yakun walakinna ibni irtahalani fakarihtu an uajjilu hatta yaqdi hajatahu. Tadi itu bukan saya sedang kenapa-kenapa, saya tidak mendapatkan wahyu, akan tetapi di punggung saya ada Hasan bin Ali sedang bermain kuda-kudaan, dan saya tidak mau mengganggu dia sampai dia menyelesaikan bermainnya. Masya Allah, ini akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibu, kita coba gali hari ini, kenapa kita melihat beberapa anak-anak lebih nakal daripada yang lain. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad dijelaskan, di antaranya adalah sebab daripada anak-anak nakal karena salah satunya adalah orang tuanya jauh daripada agama. Orang tuanya jauh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di majelis seperti ini, sedang ngaji bersama para sahabat. Datanglah 3 orang dari belakang melihat taklim pengajian seperti ini. Kemudian yang satu pergi, yang 2 melihat. Yang satu melihat cari tempat yang kosong, duduk di depan. Kemudian yang satu karena malu duduk di belakang. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari pengajian? Beliau mengatakan bahwa tadi itu ada 3 orang. Yang satu dia semangat dalam belajar, kepengen mengerti, kepengen meminta ampunan daripada Allah, maka Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua, dia pengen belajar tapi malu-malu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga malu kepada dia. Dan yang satu lagi tadi itu pergi, tidak mau belajar, maka Allah pun menjauh daripadanya. Maka dari hadis ini kita mengambil hikmah, ibu-ibu. Apa hikmahnya? Ternyata belajar adalah pasti akan menambah kebaikan. Sedikit ataupun banyak pasti akan menambah kebaikan. Apalagi belajarnya di masjid. Seperti sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghoda ila masjid, siapapun di antara ibu-ibu yang datang ke masjid, tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari ilmu, belajar, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna. Kana lahu mislu ajrun hajin taman. Jadi ibu-ibu hari ini cukup untuk meniatkan kembali, meluruskan niat, datang ke tempat ini, Masjid Al-Munawwarah, untuk sekedar belajar, maka Allah ganjar ibu-ibu sekalian dengan pahala haji yang sempurna. Itu. Dan termasuk daripada akhlak orang tua kepada anak adalah mencontohkan kebaikan. Seperti Sa'id bin Al-Musayyib ketika sedang bersama anaknya, beliau la azidanna fi sholati min ajlik. Beliau menambah sholatnya, menambah semakin banyak supaya anaknya melihat, demi anaknya dia berbuat baik demi
demi anaknya. Maka ibu-ibu hari ini, termasuk cara mendidik anak yang terbaik adalah bukan dengan berbicara, akan tetapi dengan praktek. Ketika ibu-ibu pengen mengajari anak sedekah, minta tolong kepada anaknya untuk memasukkannya ke kotak infak. Ketika ibu-ibu pengen ngajarin anaknya sholat, ibu-ibu sholat di depannya, maka anak akan langsung merekam tanpa ibu mengucapkan, dan ini lebih berkesan di hati anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau tadi termasuk yang membuat anak nakal orang tua yang jauh daripada agama, kemudian yang kedua adalah lingkungan dan teman yang buruk. Lingkungan dan teman yang buruk ini sangat berpengaruh sekali ibu kepada keberlangsungan akhlak anak-anak ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul jalisi salih wal jalisi sau kama salisahibil miski wa kiril hadad." Jadi orang yang nongkrongnya sama orang-orang baik dan orang-orang yang nongkrongnya sama orang-orang jahat itu seperti orang yang lagi nongkrong sama tukang parfum, tukang wewangian, dan orang yang senang nongkrong di bengkel. Jadi kalau orang yang senang nongkrong di tukang parfum, minimal dia akan mencium bau wanginya, atau mungkin dia boleh mencicipi memakai di bajunya. Ini orang yang bermain dengan nongkrong sama orang-orang yang soleh. Perumpamaannya seperti itu. Dan mereka yang bermain dengan nongkrong bersama wakiril hadid, pandai besi atau bengkel, maka minimal dia kena olinya atau mungkin kena debunya. Maka seperti itu ibu. Jangan pernah katakan lingkungan ini tidak berpengaruh, yang penting anaknya. Enggak ibu. Anak pasti akan terpengaruh, walaupun sedikit. Maka penting ibu-ibu memilih anaknya bermain dengan siapa, bermain dengan yang baik-baik. Supaya apa? Menjaga akhlak daripada anak-anak ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil." Kalau ibu-ibu pengen tahu agamanya seseorang, bagaimana seseorang akhlaknya, maka boleh lihat bagaimana dia berteman. Jadi coba kita lihat orang-orang yang hari ini kenal dengan Presiden Joko Widodo, dengan Ganjar, dengan Bapak Anies Baswedan, pasti itu orang-orang hebat. Pasti orang-orang yang memiliki prestasi tinggi. Tidak mungkin orang-orang biasa, orang-orang yang awam kenal sama mereka. Maka seperti itu. Ketika kita melihat gimana dia, lihat siapa temannya, dengan siapa dia bermain. Orang yang S3 pasti bermainnya dengan yang profesor. Seperti itu ibu-ibu. Agama seseorang bisa dilihat dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa dia bermain. Dan Rasulullah juga berkata, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Kalau ada tempat nongkrong ibu, kalau ada tempat nongkrong dan ibu tidak bisa mengambil manfaat baik, ada rumpian misal, ibu di sana tidak bisa mengambil manfaat baik, maka jauhilah, tinggalkan. Ini sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk yang bisa membuat anak nakal adalah perlakuan yang kasar, perlakuan yang buruk oleh orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik-baik kepada anak kalian. Walaupun ibu-ibu sedang marah, berkatalah yang baik. Jangan ketika marah berkata misal, gimana sih Bu kalau lagi marah? Wis ngono lah. Iya. Bocah beler misalnya, bocah nakal. Jangan bilang seperti itu. Bilang saja anak pinter, anak soleh gitu. Seperti kisahnya Abdurrahman As-Sudais. Tahu Ibu Abdurrahman As-Sudais? Beliau adalah imam Masjidil Haram di Mekah. Beliau menjadi imam Masjidil Haram adalah berkat daripada doa ibunya. Ketika saat itu ibunya sedang masak roti untuk tamu yang akan datang. Lama sekali ibu itu menyiapkan untuk tamu yang akan datang, dan setelah jadi ibunya taruh di atas meja. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman As-Sudais ketika ibunya pergi ke dapur lagi? Beliau menaburkan debu di atas makanannya. Lalu apa yang terjadi? Tentu ibunya sangat marah. Akan tetapi kehebatannya di sini adalah ibunya marah dengan kata-kata yang baik. Pergi kamu, kata ibunya. Jadilah kamu hafiz Quran. Jadilah kamu imam di Masjidil Haram. Maka kejadian ibu hari ini terwujud. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa orang tua. Mau doanya baik, mau doanya buruk, pasti dikabulkan. Maka hati-hati sebagai ibu, sebagai orang tua harus hati-hati menjaga bicara, karena sedikit banyaknya akan mengefek kepada anak ibu. Karena doa orang tua pasti terkabul. Doa yang mustajab ketika ibu-ibu banyak berdoa pasti terkabul. Kalau hari ini ibu-ibu belum merasakan peningkatan yang signifikan pada anak-anak ibu, mungkin doa yang belum banyak. Karena Allah janji setiap doa pasti dikabulkan. Itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting di antara anak muda hari ini. Mereka hari ini mudah sekali mengakses internet, mengakses HP, bahkan lebih pintar daripada orang tuanya. Yang penting untuk diteliti, untuk dicek terus adalah jangan sampai anak-anak ibu melihat sesuatu yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak boleh dilihat. Cek terus, jangan sampai HP-nya di password, Instagramnya, historinya, pencariannya, Google-nya, pencariannya, dicek terus. Sebagai pengawasan ibu-ibu kepada anak-anak. Karena apa ibu-ibu? Bahkan orang dewasa saja ketika melihat hal-hal yang tidak senonoh itu akan merusak akhlaknya ibu. Apalagi kalau masih kecil. Kalau sudah melihat hal-hal seperti itu, maka akan selalu terbayang dan bisa jadi na'udzubillahi min dzalik akan melakukannya di suatu saat kemudian. Maka ini penting sekali untuk selalu diingatkan anak-anak ibu. Jangan dibiarkan main HP sendirian dimanapun. Karena kita pernah menemui satu kasus yang karena apa? Karena minimnya perhatian daripada orang tua. Orang tuanya dua-duanya di pasar, jaga toko, anaknya sendirian di rumah. Kemudian saat dipesantrenkan, kita cek HP-nya, ketahuanlah banyak video-video, banyak histori dan lain sebagainya. Dan setelah kita telusuri memang ternyata apa? Karena sedikitnya minimnya perhatian daripada orang tua. Orang tuanya sibuk sendiri. Maka jangan sampai ibu-ibu menyesal. Karena internet ini iklan-iklannya datang dengan sendirinya.
dan bentuknya kita tidak lihat kalau kita tidak ngecek. Maka ini penting sekali untuk diperhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Demikian hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Maksudnya TPQ-nya ke depannya mau gimana kan? TPQ sini. TPQ. Katanya ada kurikulumnya. Itu mau sedikit Berarti kajiannya saya tutup dulu. Nanti setelah itu kita rapat wali santri. Nah, terima kasih ibu-ibu. Penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai ibu-ibu, orang-orang yang beriman, Allah mengatakan orang-orang yang beriman, ibu-ibu sekalian, jagalah keluarga ibu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjaga, ngajarin adab, memberikan ilmu-ilmu agama. Itu termasuk daripada menjaga anak-anak keluarga daripada api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Apabila ada kebaikan yang tersampaikan bisa dimanfaatkan, maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian TPQ Wali Santri hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.